Hai minasan, sekarang kita akan membahas partikel apa lagi? Oke, partikel E ya. Partikel E ini artinya ke. Gampang saya kira ini kalau ini. Contoh di sini, Ashita kazoku de Bandung e kaerimasu. Ashita kazoku de Bandung e kaerimasu. Besok saya akan ke Bandung sekeluarga. Di E di sini ke artinya. Berikutnya, sumimasen ga Tokyo e iku densha wa dochira desu ka? Sumimasen ga Tokyo e iku densha wa dochira desu ka? Maaf, kereta yang menuju Tokyo atau kereta yang menuju ke Tokyo, dochira desu ka? Yang mana ya? Oke, partikel berikutnya adalah partikel D. D ini artinya di, ya, menyatakan letak kata kerja yang mengandung aktivitas pergerakan. Jadi kata kerjanya yang di setelah D ini adalah kata kerja yang aktif, yang mengandung pergerakan. Contoh di sini, Tomodachi wa kyoshitsu de nihongo o benkyou shite imasu. Tomodachi wa kyoshitsu de nihongo o benkyou shite imasu. Teman, ya, teman ini teman saya, Tomodachi teman saya, kyoshitsu de di kamar, nihongo o benkyou shite imasu, belajar bahasa Jepang. Jadi teman saya sedang belajar bahasa Jepang di kamar. Di sini pakai D, di, ya, di menyatakan di kamarnya itu nih di kelas, ya, kyoshitsu de di kelas. Karena ada aktivitas belajar, jadi aktif ya. Kata kerjanya aktif, ada pergerakan, jadi di kelas. Nanti kalau kata kerjanya yang pasif itu nanti menggunakan partikel ni. Di-nya artinya di, tapi pakai ni nanti di sini. Penjelasannya nanti disampaikan. Oke, kemudian minasama dozo achira no lobi de omachi kudasai. Minasama dozo achira no lobi de omachi kudasai. Saudara semua, silahkan tunggu di lobi. Tunggu di lobi. Lobi. D ya, di lobi. Omachi kudasai itu silahkan tunggu. Kemudian makna lain atau penggunaan lain dari D ini adalah maknanya artinya dengan, menggunakan alat atau naik. Ya, kita lihat. Imoto wa mainichi jitensha de gakko ni kayatte imasu. Imoto wa mainichi jitensha de gakko ni kayatte imasu. Adik perempuan pergi ke sekolah dengan sepeda setiap hari. Pergi ke sekolah jitensha de naik sepeda atau dengan sepeda atau menggunakan sepeda atau memakai sepeda gitu ya. Di sini menggunakan D partikelnya. Di jitensha de gakko ni kayatte imasu. Berikutnya Nihonjin wa hashi de gohan o tabete imasu. Orang Jepang, Nihonjin wa hashi de gohan o tabete imasu. Nihonjin wa hashi de gohan o tabete imasu. Orang Jepang makan nasi pakai sumpit. Ya, orang Jepang makan nasi pakai sumpit. Menggunakan D di sini hashi de dengan menggunakan sumpit. Jadi D di sini sebagai partikel penanda. Kemudian bisa menyatakan dari atau dengan menggunakan bahan. Nah, ini yang dalam pembahasan soal JLPT yang tadi dikatakan ada kono keiki wa tamago to komugi de tsukurimasu. Kono keiki wa, kue ini, tamago ini telur, komugi itu gandum ya. Jadi kue ini dibuat dari, nah D di sini dari. Jadi membuat kue dari telur dan gandum. Jadi menggunakan bahan telur dan gandum. Ki de tsukutta ie ni tsunde imasu. Ini watashi wa ki de tsukutta ie ni tsunde imasu. Saya tinggal di rumah yang terbuat dengan kayu, ki, ya, terbuat dengan kayu. Jadi dari kayu. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada bisa digantikan dengan kara, tapi nuansanya beda.
Kalau wujudnya udah berubah, itu biasanya pakai kara. Contoh, kertas terbuat dari kayu. Nah, itu kan wujudnya beda. Maka jadi kikara kami o sukuteimasu. Jadi kami memproduksi kertas dari kayu. Karena wujud kayu dengan kertas itu udah berubah wujudnya. Maka di situ yang betul menggunakan kara. Kalau D, ini lebih utama wujudnya masih ada, rasa unsurnya itu masih ada. Misalnya telur, ini cake, kuenya rasa telurnya, rasa tepungnya masih ada. Tepung gandumnya masih ada. Ini juga sama, misalnya rumah terbuat dari kayu atau dibuat dengan kayu. Sosok kayunya, wujud kayunya masih ada tersisa. Tapi kalau kertas itu dari kayu, misalnya kertas itu terbuat dari kayu, bahan-bahan dasarnya adalah kayu, itu kertas nggak wujudnya nggak sudah beda berubah. Maka di situ kara. Jadi ki kara cukutta kami, kertas yang terbuat dari kayu. Itu contohnya. Ya. Oke, makna lain D. D ini bisa juga artinya se atau bidang tertentu dalam cakupan tertentu. Maksudnya gimana? Sports sude nani ga ichibang suki desu ka? Jadi di bidang olahraga, jadi dalam cakupan olahraga, di bidang olahraga, sports sude nani ga ichibang suki desu ka? Sports sude nani ga ichibang suki desu ka? Di bidang olahraga apa yang paling kamu sukai? Contoh lain, Yumiko-san wa kurasu de ichibang atama ga jouju na gakusei desu. Yumiko-san wa kurasu de ichibang atama ga jouju na gakusei desu. Yumiko adalah siswa yang paling pandai. Kurasude, sekelas. Nah, ini se di sini dalam cakupannya sekelas, dalam kelas, di kelas gitu ya, paling pintar. Ashita kazoku de barie ryoko shimasu. Ashita kazoku de barie ryoko shimasu. Besok saya akan bertamasa sekeluarga. Kazoku de. Ya, kazoku de, sekeluarga. Otou-san wa online sokuji haitatsu de shigoto o shite imasu. Sokuji haitatsu de shigoto o shite imasu. Ayah bekerja di pengiriman makanan online. Jadi sokuji haitatsu di bidang gitu ya, di bidang pengiriman makanan. Makanya di sini pakai de. Bekerja di bidang gitu, ada nuansa maknanya seperti itu ya, bidang tertentu atau cakupan tertentu. Contoh lain misalkan hitori de sunde imasu. Saya tinggal sendirian. Nah, ini cakupannya cuma sendiri, itu jumlahnya terbatas dalam hitori de, hanya sendiri. Yang lain, ippaku de tomarimasu, menginap hanya semalam, dalam semalam gitu. Di sini harus de, karena cakupannya cuma semalam. Cakupan waktunya cuma semalam. Cakupan jumlahnya cuma satu orang gitu ya. Yang lain misalnya hyakueng de kaimasu, bisa beli seharga dengan cakupan jumlah uangnya, cakupan jumlahnya. Nah, hyakueng de dengan cakupannya. Jadi di sini makna de itu bisa se atau cakupan tertentu ya. Kalau di sini kan dalam bidang, jadi bidang tertentu yaitu bidang olahraga. Kemudian di sini sekelas, cakupannya kelas. Di sini kazoku cakupannya sejumlah, hanya terbatas dalam keluarga gitu ya. Kalau ini di bidang apa? Bidang pekerjaan apa gitu ya. Kalau di sini cakupannya hanya satu orang. Kalau di sini cakupan lamanya waktu itu seberapa lama, jadi 1 malam, 2 malam, 3 malam. Nah, di sini cuman ippaku de, 1 malam. Kalau di sini jumlah orang, kalau di sini jumlah waktunya, kalau di sini jumlah uang. Di sini hyaku de cakupannya seberapa, ya seberapa harganya. Jadi hyakueng de, hanya dengan seperti itu. Niju isai de shinda. Nah, meninggal pada usia. Nah, di sini menyatakan bahwa dalam usia 21 tahun dia meninggal. Ya, jadi sebatas
batasnya itu cuma sampai usia 21 tahun. Nah, di sini pakainya bentuk D ya. Makna lain dari D ini artinya bisa jadi karena atau sebagai penyebab ya. Contoh di sini, byouki de benkyou dekinai. Byouki de benkyou dekinai. Saya tidak bisa belajar karena sakit. Byouki de. Ini dari kata benkyou des sebenarnya, tapi karena dia desnya karena digabungkan dengan kalimat berikutnya sehingga desnya berubah menjadi D. Tapi ini artinya menjadi D, menjadi karena ya, karena sakit. Taifu saigai de machi no tatemono ga hakai saremashita. Taifu saigai de machi no tatemono ga hakai saremashita. Karena bencana ya, karena bencana angin topan, bangunan kota hancur. Hakai saremashita. Dihancurkan atau hancur ya, terhancur. Ini karena penyebabnya bencana angin topan. Contoh lain, kotsu jiko de Tokyo e iku densha ga tomarimashita. Kotsu jiko de Tokyo e iku densha ga tomarimashita. Karena kereta yang menuju ke Tokyo berhenti karena, nah ini karena kecelakaan lalu lintas. Kotsu jiko de karena kecelakaan lalu lintas. Baik minasan, kita akan membahas partikel berikutnya, yaitu tentang partikel ni. Partikel ni ini artinya di, menyatakan posisi letak yang statis. Dalam pembahasan sebelumnya tentang partikel D, itu artinya juga di, tetapi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang ada aktivitasnya atau bergerak. Ya, seperti kyoshitsu de, Nihongo benkyou shimasu. Benkyou shimasu itu kan belajar, ada aktivitas. Kyoshitsu de di dalam kelas. Jadi kyoshitsu de, kata de di sini di kelas. Di sini kata kerja belakangnya ada benkyou shimasu, belajar, ada aktivitas. Nah, kalau ni di sini tidak ada aktivitasnya, statis, kata kerja yang biasa digunakan. Contoh di sini, hong no tsukue no ue ni arimasu. Hong no tsukue no ue ni arimasu. Ini buku ada di atas meja. Ini kan kata ada ya, ada di atas meja. Ada ini kan statis, jadi letaknya diam. Bukunya diam. Gakusei wa minna kyoshitsu ni imasu. Gakusei wa minna kyoshitsu ni imasu. Siswa semuanya ada di kelas. Ini ada maksudnya pada diam, pada statusnya, karena ini biasanya kalau untuk arimas dan imas ini pakainya ni ya. Kemudian Indonesia kyo wa koku wa Tonan Asia ni ichi shite imasu. Indonesia kyo wa koku wa Tonan Asia ni ichi shite imasu. Negara Republik Indonesia terletak di Asia Tenggara. Nah, ini terletak, kata terletak juga kan statis, diam di situ. Itu ya posisinya. Kabe ni kakatte iru koto wa dari no desu ka? Kabe ni kakatte iru koto wa dari no desu ka? Jas ya, ini jas yang tergantung di dinding punya siapa? Ini kabe ni kakatte iru, tergantung di dinding. Itu menggantung ya, diam di situ, statis. Nah, biasanya yang ini seperti tadi, seperti yang sebelumnya dalam soal JLPT yang dijelaskan tadi, ini ada kata kerja yang selalu mengikuti ni. Di antaranya adalah oku, meletakkan okimas ya, oku. Ni oku, ni tomaru, tomaru menginap ya, tomarimas. Ni tomarimas, ini tomarimas berhenti ini ya. Misalnya doro ni tomaru. Mai ni tomaru, berhenti di depan misalnya. Sumu, sumimas, sundeimas, tinggal. Misalnya Semarang ni sundeimas, tinggal di Semarang. Ini selalu mengikuti ini. Suwaru, duduk, itu pun ni ya. Misalnya isu ni suwaru, isu ni suwarimas, duduk di kursi. Ni tsutomeru, tsutomeru itu bekerja. Ginko ni tsutomete imasu, bekerja di bank. Kemudian heya ni nemas, tidur di kamar.
Nah, ini semua adalah kata kerja yang selalu mengikuti ni. Jadi kalau misalnya di JLPT itu ada soal nani-nani, terus disuruh ngisi partikel, kemudian di belakang partikel ini ada kata kerja ini dan beberapa yang lainnya yang selalu mengikuti ini, maka itu udah pasti dalam kurung itu diisinya ni, ya, partikelnya ni. Jadi di sini selalu mengikuti partikel ni. Sama seperti arimas, imas juga ichi shite imas, ichi ini kan terletak, ya. Kemudian ni kakat teiru menggantung di, itu selalu mengikuti partikel ni. Nah, selain ni itu, selain di, artinya juga bisa pada. Nah, contohnya seperti ini. Mayasa yojini okimasu. Mayasa yojini okimasu. Setiap hari setiap pagi saya bangun pada, nah ini pada yojini, pada jam 4. Ya, pada jam 4. Okasan wa konshu no kinyoubi ni Nihon e suppatsu shimasu. Jadi, ibu berangkat ke Jepang pada hari Jumat minggu ini. Ya, pada hari Jumat. Jadi, kinyoubi ni itu artinya pada, ketika mengikuti keterangan waktu. Di sini yoji jam, kinyobi hari, ya. Kemudian bisa juga ni ini bisa juga berarti dalam, menyatakan kurun waktu, dalam kurun waktu tadi. Contoh di sini sankagetsu ni, selama dalam waktu sankagetsu, 3 bulan. Sankagetsu ni Nihongo benkyou shimashita. Sankagetsu ni Nihongo benkyou shimashita. Saya sudah belajar, ya, saya sudah belajar bahasa Jepang dalam 3 bulan. 3 bulan, ya. Dalam waktu 3 bulan. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan. Di sini sankagetsu ni, ya, pakai ni. Ichinen ni nankai furusato e kaerimasu ka? Kokkyo ini kalau nggak salah dibacanya. Ichinen ni nankai kokkyo e kaerimasu ka? Jadi dalam setahun, di sini dalam setahun berapa kali kamu pulang kampung? Ya, di sini menyatakan dalam apabila mengikuti kurun waktu, lamanya waktu, rentang waktu, itu pakai ni, ya. Selain itu, ni juga bisa berarti ke. Di sini contohnya kesa ginko ni ikimashita. Kesa ginko ni ikimashita. Tadi pagi saya pergi ke, nah ni di sini ke sama dengan e. Ini boleh ganti pakai e. Ginko e ikimashita atau ginko ni ikimashita. Ini bisa pakai e, ya. Ke artinya. Iwamoto buchou wa nanji ni kimusho ni modorimasu ka? Iwamoto buchou wa nanji ni kimusho ni modorimasu ka? Pak ini buchou ini kepala bagian, ya. Pak kepala bagian atau Pak Iwamoto kapan kembali ke kantor, atau jam berapa? Nanjini, nanjini. Pak Iwamoto jam berapa kembali ke kantor? Nanjini jimusho ni modorimasu ka? Modorimasu ne. Nah, selain itu ni juga bisa artinya untuk. Contohnya seperti ini. Kombini e tabako o kai ni ikimasu. Kombini e tabako o kai ni ikimasu. Saya pergi ke kombini, ke toko serba ada, untuk membeli tabako, untuk membeli rokok. Nah, di sini ni ini mengikuti kata kerja bentuk mas. Ini kan dari awalnya kan kaimas, ya. Kaimas itu kan membeli. Kaimas, masnya dihilangkan, langsung diikuti kai ni ikimasu. Di sini pergi untuk membeli. Misalkan selain ikimas itu bisa kimas, juga bisa. Kimas itu datang. Jadi kai ni kimas, misalnya hanashi ni kimas, datang untuk bicara.
Hanasi itu dari kata hanasimas bicara, hanasi ni kimas datang untuk bicara. Ya. Nihonjin wa Indonesia ogarugi kabushiki kaisha de hataraki ni kimasu. Nah, ini dia. Nihonjin wa Indonesia ogarugi kabushiki kaisha de hataraki ni kimasu. Jadi, orang Jepang itu datang ke Indonesia untuk bekerja. Jadi, datang untuk bekerja. D ini di perusahaan atau PT Ogah Rugi. Ya. Jadi dia orang Jepang itu datang ke Indonesia untuk bekerja di PT Ogah Rugi. Nah, kemudian ni itu yang selalu mengikuti kata kerja ni, ya. Ini diantaranya adalah noru, norimas, naik. Misalnya basuni noru, basuni noru, atau basuni norimas, naik bis. Kyoshitsu ni hairimasu, kyoshitsu ni hairimasu. Masuk, ya masuk ke kelas. Ini hadir, misalnya hadir di rapat, kaigi ni demas, kaigi ni deru, hadir di rapat atau hadir di rapat. Jadi kaigi itu rapat, kaigi ni deru, hadir di rapat. Oke, selain itu makna ni ini bisa berarti kepada. Di sini contohnya Yamada Sensei wa tomodachi ni Nihongo o oshiete imasu. Yamada Sensei wa tomodachi ni Nihongo o oshiete imasu. Pak Yamada ya mengajarkan bahasa Jepang kepada temannya atau kepada teman saya misalnya. Jadi tomodachi ni ya. Tsuma wa Bandung de benkyou shite iru musuko ni okane o soukin shimashita. Tsuma wa Bandung de benkyou shite iru musuko ni okane o soukin shimashita. Istri saya mentransfer uang kepada anak laki-laki saya yang belajar di Bandung. Jadi istri saya mengirim uang kepada musuko, ya kepada anak laki-laki, gitu ya. Selain itu, ni juga bisa berarti dari artinya. Di sini contohnya, Tomodachi wa Yamada Sensei ni Nihongo o naratte imasu. Tomodachi wa Yamada Sensei ni Nihongo o naratte imasu. Teman saya belajar bahasa Jepang dari Yamada Sensei. Ya, dari Yamada Sensei. Jadi teman saya belajar bahasa Jepang dari Yamada Sensei. Okasan ni nani o moraimasu ka? Okasan ni nani o moraimasu ka? Kamu nerima apa dari ibumu? Okasan ni dari ibu kamu, nani o moraimasu ka? Menerima dari. Ni di sini. Jadi menerima dari. Nah, kita perhatikan di sini. Kata kerja yang selalu mengikuti ni adalah okuru, artinya kepada, sama seperti ini oshiete dengan soukin shimasu. Jadi mengajar kepada, mengirim kepada, ya. Sama di sini juga mengirim okuru, okurimasu, misalnya nimotsu okuru, mengirim barang. Kariru, meminjam kepada, menginjam uang kepada. Tomodachi ni okane o kariru, meminjam uang kepada tomodachi, kepada teman. Agiru, memberi ke teman. Tomodachi ni okane o agiru, memberi uang ke teman misalnya. Kiku juga bertanya kepada, gitu ya. Oke, untuk sementara ini dulu tentang partikel ni ya. Dan partikel tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan. Nanti kita bahas partikel berikutnya, yaitu partikel kara dan made dan yang lainnya.